Ini headlampnya, karena fog lampnya sudah pakai tipe JL3, kita rekomendasi headlampnya pakai tipe Cree DCP. Jadi perpaduan yang sangat inilah kompak gitu ya. Headlamp menggunakan Cree DCP, fog lamp menggunakan JL3. Anda hujan, kabut, jalanan basah, saya jamin Anda enak ya. Nah, Cree DCP ini 5.500 ya, terputus. Jadi ini tipenya Cree DCP 5500 Kelvin ya, 30 watt real ya, hujan masih tembus. Warnanya putih ke kuning ya, syarat bolam bagus 1 watt dan luxnya harus gede ya. Gedenya ini dalam arti ini cuma 30 watt ya, real, kita berbicara real, 2900 lux. Syarat kedua bolam bagus itu adalah harus stabil, tidak boleh ngedrop. Nah, ini real watt 30 watt ya, tidak ngedrop ya. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Ya. Syarat ketiga bolam bagus, ini juga harus bisa di adjustable. Nah, kalau di H4 adjustable untuk membentuk cut off. Anda bisa arahkan jam 12, jam 11. Nah, sedangkan kalau yang tadi ini Anda masang vertikal ya, adjustable juga bisa diputar. Jadi makanya syarat bolam bagus ini terpenuhi ya. Saya tidak menjual barang abal-abal. Nah, ini adjustable, adjustable-nya juga terpenuhi ya, bisa jam 11, jam 12. Tujuan adjustable itu apa sih? Anda lebih untung beli LED yang adjustable dibandingkan Anda fix fokus. Ya, saya ngomong apa adanya. Kenapa? Karena kita untuk membentuk cut off-nya, untuk menggeser bayangan gelap segala macam ya, adjustable. Itu ya, adjustable. Dan reflektor tersebut kan punya halogen, halogennya H4. Nah, kalau kita beli LED adjustable ya, kita bisa menyetel fokusnya, kita bisa menyetel cut off-nya. Ya, karena reflektor tersebut punya halogen, nah kita menggantikan, mengkonversi ke LED, tentu LED-nya yang harus bisa menyesuaikan ke halogen. Itu ya. Nah, makanya LED yang bisa adjustable itu menguntungkan Anda. Kalau tidak bisa adjustable itu merugikan Anda ya. Warnanya 5500 Kelvin, masih ada ke kuningnya. Nah, soal bayangan gelap, LED ini bayangan gelapnya kecil, Bro. Tuh. Tidak gelap, remang-remang aja ya. Makin kecil bayangan gelap, makin tidak gelap, makin bagus. Intinya seperti itu. Ya. Penting bayangan gelap itu. Kenapa? Karena LED ini dipasangnya begini. Ini kaki 3 ya, 2 kaki di bawah, ini 1 di atas. Nah, ini menghadap ke atas. Reflektor kita tuh di sini. Ya, kalau ini sinar yang ke reflektor tengah ini jarang atau sedikit, itu rugi. Ya, jadi ini ada reflektor. Bagian atas ini adalah bagian yang paling penting untuk memantulkan cahaya ke jalan. Ini yang saya arsir. Kalau bagian ini menerima kurang cahaya, intinya Anda rugi. Nah, makanya di bagian atas ini butuh sebanyak-banyaknya cahaya baru bisa dipantulkan ke jalan, jadi outputnya bisa padat, bisa terang. Intinya seperti itu ya. Makanya kenapa kita diarsir. Nah, nanti barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi. Apa yang kita kalibrasi? Karena lampu H4 itu mempunyai 2 buah fokus low beam dengan fokus high beam ya. Kita harus memastikan bahwa fokus titik chip low beam ini ada di fokus low beam. Jangan chip low beam ada di fokus high beam, karena nanti sinarnya tidak akan napak di jalan. Makanya banyak orang beli LED, Pak, LED saya kok silau, Pak, LED saya kok tidak napak di jalan, Pak, LED saya mengganggu orang lain, Pak, saya ditilang pakai LED. Syukurin kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena Anda menyilaukan orang. Saya juga nggak suka ketemu mobil yang begitu, menyilaukan orang. Semua namanya manusia, nggak ada yang mau diganggu ya, bener nggak? Jadi kita pakai lampu enak, tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Saya sih setuju kalau polisi menilang yang lampunya mobilnya silau ya. Nah, supaya tidak silau, makanya Anda beli LED di saya kalibrasi. Penting ya. Karena lampu H4 itu mempunyai 2 buah fokus. Fokusnya apa sih? Dia juga ada bukaan. Jadi ini reflektor itu terbagi jadi 2 sebenarnya, untuk low beam dengan high beam. Makanya tiap-tiap reflektor H4 itu ada garis sudut. Garis sudut tiap-tiap mobil itu berbeda. Bukaannya berbeda, sudutnya berapa ya. Nah, sudutnya berapa itu nanti ada hubungannya dengan bagian cut off-nya. Bukaan payung. Nah, ini
bukaan payung. Nah, bukaan payung ini berbeda-beda tiap mobil, ya. Kenapa berbeda-beda? Karena ini LED. Kok halogen sama aja Pak bisa? Belum tentu. Halogen juga karena universal. Karena gini loh, pabrikan mobil mendesain lampu dia hanya mengikuti ke anatomi halogen, bukan mengikuti anatomi ke LED. Nah, makanya Anda carilah LED yang bisa dikalibrasi, Anda carilah LED yang bisa disetting, Anda carilah LED di pedagang yang paham tentang barang yang dia jual. Gitu ya. Jadi makanya saya bilang, LED yang Anda beli ini nanti barang sampai tinggal pasang sebelum kita kirim kita akan kalibrasi ya, payungnya ini yang penting. Kenapa saya LED ini saya bilang enak bisa dikalibrasi? Karena kita bisa buka, terpisah, kita kalibrasi. Nah, kalau Anda beli LED yang ininya permanen payungnya, itu kemungkinan susah untuk dikikir. Kenapa? Karena kalau kita gerinda, melejit, kena chipnya rusak. Nah, kalau ini bisa kita buka, kita copot, ya, seperti itu. Nah, selain syarat adjustable, selanjutnya adalah syarat bolam bagus. Itu bayangan gelap tadi saya sudah tunjukkan. Bolam ini tidak storing. Banyak sekali Anda sudah memakai LED storing. Seperti Philips pun storing, ya, mengganggu radio mobil Anda. Jadi Anda berharap Philips bagus. Memang kita berharap Philips bagus karena memang Philips namanya besar. Tetapi kalau Anda coba, ya, storing, bayangan gelap gede, ya. Kalau Anda nggak percaya, Anda bisa nonton review saya di video-video saya sebelumnya. Bolam ini tidak storing, bayangan gelapnya kecil, dan yang paling penting, LED ini adalah sangat stabil, ya, tidak ngedrop dan lifetime panjang. Ya. Bolam lampu H4 mobil di Indonesia tipe Jepang, Honda, Toyota, semua ada karet. Nah, jangan lupa kalau Anda mau masang ininya dulu. Pasang, klipin, baru pasang karet. Nah, karet sudah pasang, ya, baru bohlam masuk. Bohlam sudah masuk, diputar. Nah, ini masih terlihat heatsink, masih ada celah heatsink, ya. Masih ada celah heatsink. Jadi, kalau masih ada celah artinya ada sirkulasi udara. Kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar di sisi-sisi sini anginnya. Nah, sedangkan kalau Anda beli LED yang tanpa heatsink, ya, karena ini desain karetnya seperti ini, jadi ini kalau tanpa ini nih, dia akan terbungkus. Kalau terbungkus artinya si kipas angin berputar, angin tidak bisa keluar. Kalau angin tidak bisa keluar artinya satu, LED tersebut akan makin panas. Makin panas, wattnya turun. Makin panas akan makin meredup. Makin panas akan wattnya ngedrop, cahayanya menurun dan umurnya pendek, ya. Nah, makanya LED ini memenuhi syarat bolam bagus. Ada heatsink, ada kipas. Dan dia menggunakan batang tembaga double cooper, bukan sistem jepit. Jadi teknologi pendinginannya sudah generasi terkini, ya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Anda boleh yakin dengan review saya. Anda tidak yakin, Anda masih banyak yang jualan LED di pasaran. Terserah, bebas, saya tidak pernah memaksa Anda untuk beli, ya. Kalau Anda suka, kalau Anda yakin, ya Anda boleh beli. Kalau enggak, ya nggak usah beli. Intinya simple. Dan ini juga driverless, tanpa driver. Kotaknya tidak ada, drivernya di mana? Drivernya inside, ya. Kenapa driver inside yang saya lebih pilihkan untuk dijual ke Anda? Karena lebih gampang di pemasangan, lebih ringkes. Ini sudah dirajut oleh nilon, tinggal colok soket, selesai, ya. Anda nggak usah ngikat-ngikat drivernya, ya. Jadi ini untuk H4 Cri XHP 50 second generation untuk Honda HR-V 1,5 tipe E, ya. Ini harga paketan, jadi Anda bisa beli headlampnya saja. Ya, ini headlampnya saja, atau Anda bisa beli fog lampnya saja. Tapi kalau Anda mau beli sepaket, kita kasih harga paketan, harga lebih murah, harga diskon. Tapi kalau Anda mau beli headlampnya saja boleh, Anda mau beli fog lampnya saja juga boleh, ya. Yang menurut Anda bagus saja Anda beli di saya. Kalau menurut Anda yang kurang bagus, ya nggak usah beli, ya. Sesuaikan dengan kebutuhan Anda, ya. Kebutuhan Anda bagaimana, siapkan juga budgetnya. Oke, ya, cukup reviewnya. Jadi ini satu paket untuk Honda HR-V 1,5 tipe E. Headlamp Cri XHP 50 DCP itu artinya double cooper PCB. Di sini itu ada 2 buah batang tembaga untuk pendinginan. Ya, ini juga ada DCP, double cooper PCB. Nah, saya mempunyai generasi yang terbaru, maksudnya bukan generasi terbaru. Punya barang baru triple cooper PCB. Ada. Ya, ada, Bro. Anda bisa lihat reviewnya, cuma satu warna untuk tipe H11-nya. Dan H4-nya
kurang begitu bagus juga karena dia tidak adjustable gitu ya. Jadi saya masih tetap mempromosikan tipe Kri DCP ini karena memenuhi 7 syarat bolam bagus. Ya, jadi Anda bisa pakai lifetime-nya panjang bro, ya tipe Kri, dan bisa service lagi. Enaknya di situ. Service-nya dalam arti jika chipnya rusak ya. Oke, terima kasih.